Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali. Kita akan melanjutkan pelajaran kita sore ini, melanjutkan Mazmur yang kelima. Ya, tadi malam Romo Yakobus dengan saya dan beberapa orang mengikuti peluncuran Alkitab terjemahan baru yang kedua. Tapi kali ini saya masih gunakan yang lama saja. Karena kebanyakan kita belum punya terjemahan baru yang kedua ini. Coba ambilkan Alkitab yang ini. Ini Alkitab terjemahan baru yang kedua. Hanya sayang saya hanya diberi satu, Romo Yakobus cuma satu, jadi tidak bisa dibagi-bagi. Kalau saudara di sana pasti diberi satu-satu kemarin, kalau hadir itu di Balai Sarbini kemarin itu. Jadi banyak yang datang. Nah, bedanya apa Romo? Ada perbedaan mamanya. Kita lihat coba di dalam, saya tunjukkan dulu. Matius pasal 16 ayat 18. Di dalam terjemahan lama yang versi pertama, ya ini. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, itu sudah dikoreksi menurut bahasa aslinya. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan itu yang benar. Ya, ini salah satunya. Mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Ya. Itu ada beberapa bisa dikatakan beberapa kata yang memang seharusnya artinya gereja yang diterjemahkan dalam terjemahan baru yang lama dengan jemaat itu sudah dikoreksi, tapi tidak semuanya. Saya nggak tahu kenapa kok pilih-pilih gitu. Ada yang masih diterjemahkan jemaat, ada yang sudah diterjemahkan gereja. Satu lagi yang perbedaan yang kita lihat, ya. Kita lihat dari Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi sama. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Di situ Samudra Raya. Nah, mengapa diganti? Karena Samudra Raya ini pikiran orang itu mungkin lautan Pasifik, lautan India, padahal bukan itu. Ini lautan yang sesuatu yang bersifat bersifat cair yang meliputi seluruh alam ini. Mungkin itu kayak kabut pertama gitu waktu Allah menciptakan itu. Ya. Itu jadi makanya diganti, bukan Samudra Raya tapi samudra semesta. Nah, kalau saudara ingin memiliki, ya beli saja Kelai. Tersedia di sana Alkitab terjemahan baru versi 2. Okay? Nah, untuk pelajaran kita, karena kebanyakan kita masih menggunakan terjemahan yang sudah kita lakukan selama ini, kita akan tetap menggunakan terjemahan yang lama, kecuali nanti kalau semuanya sudah punya terjemahan baru yang kedua ini, kita menggunakan terjemahan itu yang memang bahasanya lebih enak. Ya. Baik, kita baca di dalam Mazmur 5. Kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Tindakanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku
Berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur tenganga, lidah mereka melayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau membagari dengan anugerah-Mu seperti perisai. Terima kasih. Untuk pemimpin biduan, kita sudah belajar bahwa sejak zamannya Raja Daud, ibadah di Bait Allah itu diiringi dengan musik. Dan musik itu mempunyai lirik yang liriknya ditulis oleh ilham Roh Kudus, dan itulah Mazmur. Dan pemazmur ini dibagi. Kita baca dalam 1 Tawarik 25, baca aja nanti sudah kita pelajari. Dibagi-bagi menurut kelompok-kelompoknya. Nah, ini kelihatannya untuk pemimpin biduan, jadi ada biduan, kelompok-kelompok biduan, ada pemimpinnya, ini mungkin akan dinyanyikan oleh biduan itu dalam mengiringi ketika korban itu dibakar di Bait Allah melalui Mazmur ini, ya. Mazmur Daud, berarti kalau gitu memang yang menulis Daud, ya. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Apa artinya memberi telinga? Memberi telinga itu memohon untuk didengarkan. Dan kemarin ada pertanyaan yang sudah saya jawab di YouTube saya. Kenapa kata mendengarkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, dalam bahasa aslinya bunyinya mendengarkan, kenapa diterjemahkan mengabulkan? Coba kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Ya. Dan inilah keberanian kepercaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kata mengabulkan itu bahasa aslinya bukan mengabulkan, bahasa aslinya mendengarkan. Coba saya baca dalam bahasa aslinya berbunyi begini. Ya. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14. Ya. Ke afti estin I parisia in echomen. Dan ini dia keberanian yang kita miliki in echomen, prosafton kepadanya, oti bahwa eanti etisometa. Jikalau sesuatu kita mohon kata tothelima aftu, menurut kehendaknya, akui imun. Kata akui itu artinya dia mendengar. Imun kami. Akui, ini. Ya akui, itu mendengar. Dia mendengar. Kenapa dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mengabulkan? Ya, Allah itu bukan hanya mendengar permohonan lalu dibiarkan begitu. Seperti saya mendengarkan musik gitu. Bukan.
Tidak ada pekerjaan Allah yang sia-sia itu hanya untuk bercengkerama, bukan begitu. Makanya di dalam ayat ini dikatakan begini. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 14 itu dikatakan begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mendengarkan doa kita. Nah, kalau mendengar itu hanya sekedar mendengar gitu saja, tidak berbuat apa-apa, mengapa harus ada keberanian? Keberanian itu karena ada keyakinan dan ada kepastian bahwa permohonan kita ini didengarkan untuk dikabulkan. Itu maksudnya. Oleh karena itu, El-Ali menerjemahkan menurut maknanya, bukan hanya menurut bunyinya. Kata mendengarkan ini diterjemahkan sebagai mengabulkan, sebab yang dimaksud memang itu. Mendengarkan agar mengabulkan. Oleh karena itu kita punya keberanian datang padanya untuk memohon. Sebab dia akan mengabulkan, bukan hanya mendengarkan saja. Dan itu pula yang dikatakan oleh Kristus di dalam Yohanes 11. Ayatnya yang ke-41. Tolong bacakan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Bukan hanya mendengar saja kan? Mendengar dalam arti mengabulkan. Karena dia mendengar seruan Kristus untuk supaya bangkit. Jadi kalau kata mendengar bahasa aslinya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 itu diterjemahkan mengabulkan, El-Ali sedang menegaskan tujuan makna dari tujuan mendengar tadi, yaitu mendengar untuk mengabulkan. Nah, demikianlah Yesus pun dia mengatakan karena engkau telah mendengar aku, artinya bahwa Allah mendengarkan dia, ya. Nah, kembali kepada Mazmur tadi, ya. Dikatakan oleh Daud, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Memberi telinga artinya mendengarkan dalam arti mengabulkan. Oleh karena itu di sini Daud memohon supaya doa-doanya dikabulkan. Sebab Allah memang mendengarkan dan mengabulkan orang-orang yang benar. Kita baca ayatnya dari Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Itu dia. Jadi kalau hidup kita benar di hadapan Allah, kita tidak ragu-ragu, ya, bingung. Alkitab mengatakan kita akan mendapatkan. Tapi belum dijawab kita udah bingung ini, bingung itu, kayak ayam mau bertelur gitu ya. Nggak karuan, kelabakan sendiri. Orang yang hatinya bimbang dan tidak punya keyakinan dan tidak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh iman. Ya, orang itu akhirnya kebingungan sendiri dan tidak mendapatkan kekokohan dalam batinnya. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal 1. Ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Itulah orang bimbang itu. Dia hanya bisa melihat ombak yang ada di sekitarnya seperti Petrus, tanpa melihat Yesus yang dapat menolong. Wah, merengek sana, merengek sini, ya, bingung sana, bingung sini. Tidak bisa tenang, teduh, dan tetap memohon kepada Allah.
Orang yang begitu, orang yang tidak punya iman, lebih dulu bingungnya daripada imannya. Dikatakan dalam Alkitab, orang begini ini, orang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, dan efeknya apa? Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Percuma gitu loh. Berdoa tanpa kesungguhan, asal bibirnya mengucap, hatinya tetap kesana kemari. Hatinya tidak bisa tenang, teguh, kokoh. Oke, biarpun secara mata aku tidak tahu ini apa yang terjadi, tetapi aku yakin, kalau orang itu bisa demikian, iman itu akan mewujudkan sesuatu. Tapi belum apa-apa, isinya cuma mengeluh, ini, itu, kebingungan. Kalau orang Jawa bilang, memeti, seperti ayam kalau mau bertelur, teriak sana, teriak sini. Orang demikian tidak akan mendapatkan apa-apa dari doanya itu. Mulutnya komat kamit, hatinya kemana kesana kemari, maka jangan diharapkan akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu kalau berdoa itu harus disertai hati, betul yakin gitu loh. Jangan bingungnya sendiri yang ditonjol-tonjolkan, saudara nggak akan dapat apa-apa kalau bingung sendiri yang ditonjolkan. Biarpun kelihatannya secara mata jasmani, belum ada apa-apa, yakin tidak akan terjadi. Dan Allah akan memunculkan itu semua. Ya seperti GO ini aja. Waktu Romo datang, ada apa? Tidak ada. Cuma Romo Daniel sendiri, hanya ada keyakinan, dan keyakinan itu akhirnya membuahkan hasil seperti yang ada sekarang. Yang tadinya hanya visi saya, sekarang menjadi visi kita, milik kita semua. Kita harus punya betul, kalau kita punya iman sungguh, biarpun kelihatannya tidak masuk akal. Jangan belum bergantungnya pada manusia, minta tolong ini, minta tolong itu. Ya boleh minta tolong, tapi pertama-tama yang harus kita minta tolong adalah Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Mazmur tadi, apa? Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Yang bisa mengindahkan, memperhatikan, memperdulikan keluh kesah kita itu hanya Tuhan. Manusia bisa menolong dalam batas tertentu. Tapi pada akhirnya yang betul-betul mengindahkan, yang betul-betul memperdulikan, yang betul-betul memperhatikan dan menjawab, menjadikan realita keinginan kita itu Tuhan. Maka sebelum kita bingung meminta tolong manusia, bingung minta tolong Rani, nabrak sana, nabrak sini, kebingungan sendiri, ingat doa ini. Yang bisa memberikan telinganya untuk mendengarkan dan mengabulkan adalah Tuhan. Yang bisa untuk mengindahkan, memperdulikan permohonan kita adalah Tuhan. Keluh kesah kita adalah Tuhan. Jangan berkeluh pada manusia, manusianya bisa mendengar tapi tidak bisa nolong. Dan pertolongan manusia itu terbatas. Ya mampu dalam arti tertentu, tapi padanya akhirnya tidak. Kalau Tuhan itu tidak terbatas pertolongannya, saudara. Dan itu sudah saya alami berulang. 40 tahun saya melayani Tuhan dan saya tidak pernah dikecewakan. Ya sering saya ceritakan kan, pengalaman saya itu. Waktu saya di Solo dulu. Waktu ada pembangunan saya membutuhkan uang 80 juta. Waktu itu saya tidak ada uang sama sekali, padahal uang itu dibutuhkan. Untuk membenahi gereja. Saya berdoa dan berdoa dan berdoa. Pagi-pagi ada orang ngetok pintu saya. Dan saya tidak kenal.
Orang itu ya orang separuh baya, bapak-bapak Tionghoa. Tanya sama saya, apa ini rumahnya Romo Daniel? Oh iya, Bapak dari mana? Oh, Romo enggak kenal saya. Loh, Bapak kok tahu saya? Ada teman saya orang Katolik yang memberi saya tahu saya tentang Romo. Loh, mari masuk. Orang itu saya suruh masuk. Akhirnya dia cerita bahwa dia baru saja mendapatkan penghasilan dari perusahaan, entah dia punya perusahaan di daerah situ, ya, mendapatkan hasil yang melimpah dari pekerjaannya, dan dia bernazar kalau dia mendapatkan ini, saya ingin memberikan uang ini kepada orang yang layak untuk diberikan, dan memang uang itu digunakan untuk tujuan yang benar. Nah, terus katanya temannya Katolik itu, saya tidak tahu siapa temannya juga, memberitahu tentang Romo Daniel yang gini, entah apa yang diomongkan. Kok akhirnya Bapak ini tertarik. Pagi itu datang ke rumah saya tanpa kenal saya. Lalu Bapak kesini mau apa, Pak? Ini Romo. Ini ada persembahan saya sukarela. Saya bukan Kristen ya Romo. Saya ke agama saya Konghucu katanya. Ini uang untuk Romo. Uang dari hasil usaha saya. Bapak itu pulang dan sampai sekarang tidak ketemu lagi. Siapa beliau saya tidak tahu. Jumlahnya berapa? 80 juta. Pas seperti yang saya inginkan. Loh gitu loh. Kalau kita punya tekad yang benar, mohon benar-benar, menangis benar-benar, Tuhan akan tolong. Ya, disuruh doa aja, iya kalau saya pada sempat berdoa, jangan harapkan dapat apa-apa kalau gitu caranya. Suruh doa yang benar aja, nggak doa-doa. Ya nanti kalau ada waktu saya berdoa, ya udah Tuhan akan mengatakan, ya nanti ada waktu aku perhatikan kamu. Nah, sikap kita sendiri yang salah kok ya. Akhirnya bingung sendiri gitu, kalau sudah begitu lalu bingung sendiri. Makanya Daud mengatakan, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Ya, perkataan yang keluar dari kesalehan, perkataan yang keluar dari iman tadi, ya. Indahkanlah keluh kesahku. Karena dia yang memang mengindahkan, dia memperdulikan, dia memperhatikan orang-orang yang meminta dengan betul-betul dari dalam hatinya. Terus, perhatikanlah teriakku minta tolong. Berarti dia mungkin tidak berteriak secara mulut, tapi dalam hati itu berteriak sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Nah, kalau tidak ada teriakan itu, mana ada perubahan? Saudara mengharapkan jawaban, tetapi doanya asal-asalan. Jangan harap. Ada orang yang suruh berdoa, tapi nggak sungguh-sungguh dilakukan gitu loh. Ya jangan harap. Sebab Daud saja mengatakan di sini, perhatikan teriakku, minta tolong. Nah, kita sampai berteriak dari hati yang sungguh-sungguh enggak. Atau kita tonjolkan bingung kita dulu. Wow, kita bingung sana, bingung nabrak sana, nabrak sini. Mau cari pertolongan dari sesama manusia. Bukan. Makanya Daud mengatakan, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya rajaku dan Allahku. Mengapa begitu? Loh, dia sendiri kan raja. Dia sendiri punya kekayaan. Dia sendiri punya kemampuan untuk mengerahkan tentaranya. Tapi pada akhirnya, puncak pertolongan itu dari Allah yang adalah raja sesungguhnya. Daud tidak minta pertolongan pada kekuatan dirinya sebagai raja. Daud tidak minta pertolongan dari tentara-tentaranya atau uangnya, meskipun dia raja. Dia berteriak minta tolong pada raja dan Allahku. Loh, kalau Daud yang begitu kaya, yang punya segala-galanya, teriaknya sungguh-sungguh minta tolong, siapa kita kalau mau sembayangnya cuma asal-asalan, mintanya cuma asal-asalan, nggak ada teriakan meminta dari Tuhan.
Kalau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan itu, keluar dari hati betul dengan tangisan. Dengan jeritan di dalam hati kepada Tuhan. Menyadari bahwa dialah Raja dan Allah yang mampu segala-galanya, yang mampu melaksanakan apa yang kita mohonkan padanya. Dan Daud menyadari itu. Kekuatannya sebagai raja tidak mampu itu. Punya batas. Apalagi kita mau minta tolong orang ini, minta tolong orang itu. Tidak bisa, saudara. Kalau kita terbiasa begitu, kita hanya meminta pada teman, kita tidak pernah betul-betul memohon kepada Tuhan. Saudara tidak akan pernah melihat mujizat dalam hidup saudara. Saudara tidak akan pernah merasai mujizat dari Tuhan. Suatu hari saya mau pelayanan ke Bali. Dan orang yang tinggal di tempat saya ini, tahu saya pas tidak punya uang sama sekali. Mungkin sudah saya ceritakan ini. Saya mau pelayanan ke Bali. Nah, orang saya terbuka kok tentang keuangan orang di sini. Saya punya uang, saya tidak punya uang, mereka tahu. Berapa uang saya, mereka tahu semua. Saya diingatkan, Romo mau berangkat, tidak ada uang gimana nanti? Saya sudah berseru pada Tuhan. Lihat aja nanti ada mujizat. Dah, saya serahkan. Saya nggak bingung lagi. Dan rencana saya untuk berangkat ke Bali tetap jalan. Naik mobil, ya mobil saya sendiri. Berarti kan butuh uang untuk bensinnya, butuh uang untuk tolnya, bayar tol, gerbang tolnya, butuh uang semua kan. Apa yang terjadi, saudara? Tanpa disangka-sangka sore itu salah seorang anak rohani saya yang tadinya di Jakarta, lalu selama beberapa tahun pindah ke Australia. Nah, saya tidak tahu bahwa dia sudah pulang kembali ke Jakarta. Dia nggak kerasan di Australia. Dia kembali ke Jakarta. Dia berkunjung ke tempat saya sore ini tanpa telepon. Sore itu tanpa telepon. Dengan papanya, dengan anaknya, dengan istrinya. Saya kaget. Nah udah kita ngomong-ngomong, kita berdoa, sudah pulang. Ketika dia pulang, dia meninggalkan persembahan kasih untuk saya. Uangnya berapa? Cukup untuk biaya saya pulang pergi Denpasar, Bogor Denpasar. Loh saudara, saya tidak minta saya kan tidak minta apa-apa sama dia. Saya tidak telepon dia untuk datang, dia tidak telepon saya untuk datang. Tapi karena saya sudah memohon dan sudah menyerahkan, mujizat terjadi. Dan banyak mujizat saya alami. Mujizat itu bukan hanya halusinasi ya. Itu bisa terjadi juga mujizat dalam kasus hubungan satu sama lain. Sehingga ya hubungan antara kekasih, antara suami istri, sama orang tua dan anak, mungkin dalam keadaan tidak beres hubungan itu bisa didoakan dengan tangisan, dengan sungguh-sungguh. Dan kalau itu sudah dilakukan, mujizat akan terjadi. Pertolongan Tuhan yang di luar nalar akan terjadi. Jangan hanya berpikir yang nalar-nalar saja kalau sudah masalah ini. Ketika nalar kita sudah mampu, iman kita harus melonjak di atasnya. Iya. Mungkin secara logika tidak mungkin. Tetapi Allah mengatasi logika. Mungkin secara nalar tidak mungkin, tetapi Allah di atas segala nalar. Makanya jadilah seperti Daud ini. Dia raja, tapi dia merasa bahwa dirinya bukan apa-apa. Pada akhirnya ada raja yang lebih tinggi dari dirinya, yaitu Allah sendiri. Perhatikanlah, tidak aku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa.
Aku bukan berdoa kepada diriku sendiri, aku bukan meminta tolong pada ini dan itu. Pada akhirnya mintakan pertolonganku yang sesungguhnya, doaku yang sesungguhnya kepada Engkau, karena Engkaulah sebagai pengabul doa yang paling puncak. Kalau diriku ini terbatas, tidak punya apa-apa. Kalau temanku juga mungkin mampu sedikit sana, tapi tidak mutlak. Yang mutlak menjawab, yang mutlak akan menggenapi permohonan orang yang berteriak kepadanya adalah Allah itu sendiri. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Makanya ini dinamakan doa pagi, dan itu memang salah satu mazmur dalam doa pagi di gereja Ortodoks. Kami ada 7 kali sehari sembahyang kan, salah satu mazmur, dan dalam sembahyang itu banyak bacaan mazmur ini. Dan salah satu mazmur yang kita baca pada waktu sembahyang pagi adalah ini. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Mengapa waktu pagi? Waktu pagi itu waktu yang paling baik sebelum pikiran kita dikacaukan dengan macam-macam permasalahan, sebelum diisi dengan macam-macam ketakutan, khawatir, dan lain-lain. Saat pagi adalah saat di mana kita teduh. Kita memohon kepada Tuhan. Kita isi hati kita dengan kehadiran Tuhan. Sebelum kita sarapan, jangan perutnya diisi dulu. Hatinya diisi dulu dengan doa. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu itulah doa paling mustajab bersama pada Tuhan. Ketika semuanya masih tenang dan kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, hati kita juga masih tenang. Pada waktu pagi Engkau mendengarkan suaraku. Doa kita yang kita sampaikan pada Allah pada waktu pagi dengan pertangisan, dengan sungguh-sungguh iman, itu tidak akan pergi dengan sia-sia. Doa itu akan mendapatkan jawabannya. Makanya sembahyang 3 kali sehari atau sembahyang 7 kali sehari itu sangat efektif di dalam gereja Ortodoks. Karena mempersiapkan diri kita. Kita tidak sembahyang asal-asalan, asal aku mau sembahyang. Enggak. Kita diatur. Sehingga dalam kita menghadap Tuhan, kita mempunyai ketertiban. Tuhan, pada waktu pagi Kau mendengarkan suaraku, suarawanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Kalau bagi Daud mungkin persembahannya memang di Bait Allah. Dengan korban mungkin. Tapi bagi kita aturkan persembahan, pujian kita, doa kita. Ya kalau di gereja Ortodoks kita bisa membakar dupa kita. Dan kita pakai dupa juga. Mengapa pakai dupa? Ya dupa itu persembahan kepada Allah dalam Kristus. Seperti orang Majus itu kalau pada waktu datang pada Kristus apa yang dibawa? Emas, kemenyan, dan mur. Jadi dupa itu salah satu bentuk persembahan pada Kristus. Dan kita di gereja Ortodoks mempunyai itu. Coba ambilkan perdupaanmu. Atau perdupaan saudara bisa beli ini. Ini berduaan yang sering saya pakai. Kalau ini listrik, jadi nggak pakai arang, jadi nggak membakar. Kita nyalakan ini saja, nanti dupanya taruh di situ. Atau kalau yang tradisional, saudara bisa pakai ini. Nih,
Nah, taruh di situ ada dupanya, ada apanya, ada arangnya, lalu dupanya dimasuk. Oh, dupanya bukan dupa sembarangan ya. Ini bukan, tidak boleh pakai hiu, tidak boleh pakai menyan dukun. Ini dupa yang memang dupa untuk gereja, yang gereja yang membuat dengan ramuan tersendiri. Ya, nggak boleh pakai dupa, nggak boleh pakai hiu, sebab bau tertentu itu bisa menarik makhluk tertentu. Hati-hati menggunakan dupa. Kalau nanti dupa yang ada, dupa yang digunakan dukun kita pakai, yang datang ya rohnya, roh yang suka dipanggil dukun. Hati-hati ya. Nah, kita baca di dalam Wahyu pasal 5 ayat 8. Ya, Romo dapatnya dari mana itu dupanya? Beli di Romo Alex ada, dijual, atau di Romo siapa gitu, dijual. Salah satu gereja membikin itu. Ya. Ketika 5 ayat 8. ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah Nah, ini berbicara tentang penyembahan di surga. keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Itu kemenyan itu adalah simbol daripada doa orang-orang kudus. Oleh karena itu mengapa di dalam ibadah gereja ortodoks, di gereja, dalam poin-poin tertentu, dupa dibakar. Atau di rumah. Karena ini, doa itu adalah, ayat kemenyan itu atau dupa itu adalah doa orang-orang kudus. Ya. Jadi kalau Daud mempersembahkan kurban, atau mengatur persembahan, ya kita bisa menggunakan dupa. Sambil mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Ya kalau saudara mau begitu caranya orang ortodoks. Kalau enggak ya silahkan. Tapi saya ingatkan untuk yang ortodoks, lakukan ini. Jadi kan menjadi kebiasaan, kita menjadi orang-orang majus yang selalu mempersembahkan dupa itu kepada Kristus. Menjadi malaikat-malaikat di surga yang selalu mempersembahkan dupa itu sebagai doa-doa orang kudus. Ya. Dan setelah dia mempersembahkan, dan aku menunggu-nunggu. Nah itulah sikap doa yang benar. Setelah kita memohon, setelah kita berteriak, setelah kita meminta, dalam hati itu harus selalu ada harapan, menunggu jawaban itu, tapi menunggu bukan dalam kekalutan. Awas. Menunggu jawaban bukan dalam kepanikan. Menunggu jawaban bukan dalam keraguan-raguan. Menunggu jawaban bukan dalam kebimbangan. Jika kita menunggu dengan sikap-sikap negatif ini, sudah lupakan, saudara tidak akan dijawab. Coba baca lagi itu di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7 tadi. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Terus? Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Itu 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua itu gimana? Di satu sisi katanya iman kepada Tuhan, di satu sisi bingung sendiri. Nah, itu mendua hati. Diserahkan, ya Tuhan, saya mohon, tapi hatinya bingung. Bagaimana itu? Ya akhirnya tidak akan tenang hidupnya. Harus fokus satu hati. Aku beriman kepada Tuhan. Biarpun aku belum melihat hasilnya, aku percaya Engkau akan mengabulkan. Gitu. Biarpun aku belum melihat bentuknya, wujudnya, jawaban itu, tetapi aku percaya Engkau akan menjawab.
Dan itu terus konstan begitu, jangan sebentar ini, sebentar itu terombang-ambing. Baru Tuhan akan mengabulkan doa kita. Ketika kita ada sikap konsisten seperti itu. Kalau sikap kita pada Tuhan tidak konsisten, ya sudah, lupakan untuk jawaban apa-apa. Doamu hanya seperti uap yang terbang ke udara, tidak ada isinya. Karena tidak ada substansi di dalam hatimu. Substansinya adalah iman yang kokoh tadi. Ya. Ayat 5. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Ya. Sebab mengapa aku harus menunggu, meminta dengan betul, dengan yakin, dengan kesungguhan, dengan teriakan? Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan. Kejahatan secara umum Allah tidak suka. Termasuk kebimbangan. Termasuk keraguan-raguan. Termasuk ketiadaan iman. Sebab dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab tunggu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, itu pertama. Percayalah pada waktu sembahyang bukan hanya untuk mengucapkan doa-doa seperti mantra, seperti sehingga dianggap dengan doa itu menjadi sakti diucapkan. Berapa kali lebih banyak diucapkan lebih sakti. Bukan itu. Tidak ada sakti dalam doa. Doa itu menghantar kita kepada yang akan menjawab doa, yaitu Allah. Mula karena itu hanya berkomat kami, jangan berkomat kami saja tanpa hati yang mempercayai ada Allah yang mendengarkan. Doa komat kami itu tidak ada hasilnya apa-apa. Tidak ada gunanya. Makanya pertama harus percaya bahwa Allah ada, itu dulu. Dan kalau Allah ada, dia tahu permasalahan kita. Dan kalau dia tahu permasalahan kita tidak bersikap seperti orang yang tidak ada pelindungnya. Kebingungan sana, kebingungan sini. Ia harus percaya bahwa Allah ada, dan dia mendengar, dan dia memperhatikan, dan dia siap memberikan kepada orang yang layak untuk diberikan, yaitu orang yang punya iman itu. Dan bahwa ya, dia ada ya, dan bahwa Allah memberi upah, maksudnya memberi jawaban kepada orang yang sungguh mencari dia. Nah, saudara mencari dia enggak? Atau kau tonjol-tonjolkan kebingunganmu sendiri? Engkau tidak mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Engkau mengharapkan orang menolong ini, orang menolong itu. Saudara tidak akan mengalami mujizat kali itu. Kalau harapanmu hanya pada manusia. Kalau harapanmu kepada Allah, percaya Allah ada, dan dia memberi upah, dan kamu yakin, kamu berseru dan kamu menangis kepadanya. Terus bertalu-talu ya. Jangan hanya sekali, nanti lupa lagi. Wah, saya sibuk. Karena sibuk ini, sibuk itu loh. Sibuk untuk dunia kamu utamakan, tetapi sibuk untuk Tuhan tidak. Nah, gimana ada kesungguh-sungguhan itu, gitu loh. Pinter teologi, tetapi nggak pinter doa. Ya, teologinya nggak ada artinya. Teologi itu harus menuntut orang untuk berdoa. Doa itu harus menghiasi teologi. Berdoalah dengan iman. Yakinlah Allah ada, Allah melihat. Jangan kau tonjolkan dulu permasalahanmu.
Yakini dulu bahwa dia ada di sana. Baru kamu selesaikan masalahnya. Tuhan, aku punya masalah ini. Aku minta tolong ini. Aku ini. Beritahukan. Satu. Seperti memberitahukan kepada bapaknya gitu loh. Nah, kalau mau memberitahukan pada Romo itu bisa runtut katakanlah, kalau pada Tuhan kok enggak. Padahal yang bisa jawab itu bukan Romo, yang bisa jawab itu Tuhan. Romo hanya bisa mendengarkan dan memberi nasihat, tapi Romo tidak bisa menjawab semuanya. Karena Romo juga manusia berdosa seperti kalian. Dan makhluk juga seperti kalian. Punya kekuatan apa? Kekuatannya sama aja. Ini tergantung pada hati kalian sekarang. Punya hati yang sungguh-sungguh. Tidak ada bimbang. Tidak ada keraguan. Betul-betul yakin Allah itu ada. Dan Allah itu akan menjawab. Atau tidak? Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Ya, kalau kita mau menumpang pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, memohon kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Jangan ada kejahatan. Jangan ada kekotoran. Jangan ada keraguan-raguan. Jangan ada kebimbangan. Semua hal yang negatif itu Allah tidak berkenan, dan itu penghalang doa. Dan kalau doa kita dihalangi oleh tingkah laku kita sendiri, sampai bibir kita robek, kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Sampai mulut kita capek, tidak mendapatkan apa-apa. Sebab doa kita tidak keluar dari hati. Kita berdoanya untuk syarat saja. Bukan doa sebagai suatu ekspresi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita berdoanya kalau butuh saja. Sehingga seolah udah kenal kepada Allah. Kalau saudara saja punya teman yang tidak kenal, udah lama tidak ketemu, ya kenal dulu. Sekali-kali ketemu. Bisa kita minta tolong dia uang. Aku punya kebutuhan uang 5 juta, tolong dong. Tunggu dulu, teman tua akan tanya-tanya dulu. Ini benar atau tidak? Tetapi kalau teman itu teman yang akrab dan tahu masalah kita sering sharing dengan teman ini, dan kita menceritakan masalahnya sebenarnya, dan dia tahu masalah itu, pasti dia nolong. Dengan Allah pun begitu. Jangan hanya kalau perlu saja Allah itu diteriakin. Allah kok jadikan alat untuk memuaskan keinginan kita. Doa pun jangan digunakan untuk alat. Itu harus menjadi gaya hidup, keperluan hidup. Sebagaimana makan adalah keperluan hidup. Kalau kita bersikap gitu, nanti Tuhan akan menolong kita. Maka dikatakan orang jahat akan menumpang padamu. Ketika dalam hati kita ada kejahatan, termasuk kejahatan tidak beriman, kejahatan ragu-ragu, kejahatan kebingungan, dan macam-macam itu. Ya, kita tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Tuhannya iman Kristen. Itu Tuhan yang namanya Tuhan yang monoteis, tapi yang menuntut moral. Nggak kayak itu ya, nggak kayak perdukunan. Kita percaya pada satu roh tertentu, asal sajiannya sudah lengkap, ayam hitam, burung tuduk, terus bunga 7 rupa, ini dan itu lengkap, ya kita dijawab gitu, menurut keyakinan orang-orang ini. Dan orang itu tidak peduli kalau si peminta ini pecina, pembunuh, pencuri, tidak peduli. Makanya kalau di Hongkong itu, di tempatnya Triad, yaitu penjahat-penjahat
ya apa gerombolan penjahat-penjahat di Jombang itu ada dewa penjudi, ada dewa perampok, yang kepadanya mereka berdoa kepada dewa-dewa ini gitu loh. Loh, jadi dewa ini tidak punya moral dan beda dengan Allahnya orang Kristen. Allahnya orang Kristen Allah yang menuntut moral. Kita dijawab kalau hidup kita benar juga. Ya, Allah tidak bisa digunakan seperti dewa-dewa yang semacam itu. Asal sajiannya lengkap, diharapkan dewanya jawab. Allah tidak peduli dengan sajian kita. Yang diperlukan adalah hati kita. Yang diperlukan adalah iman kita. Yang diperlukan adalah hidup kita. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Ini. Orang suka berbual, suka bohong, suka pamer, suka meninggi-ninggikan diri. Ya nggak akan lama gitu loh. Imannya hanya iman untuk pameran. Ini pembual. Kelihatannya beriman, tetapi hanya untuk pamer pada temannya. Oh, ini orang salah. Nah, ini pembual, pembohong. Dan orang semacam ini, jangan harapkan bisa tenang di hadapan Allah, dan akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ya, menyembah kepada Allahnya Alkitab harus dibarengi dengan perbuatan yang benar. Gitu loh. Dalam ajaran Alkitab tidak ada keimanan kepada Allah yang tidak disertai dengan kelurusan tingkah laku. Tidak ada keimanan kepada Allah yang tidak disertai kebenaran dan kelurusan batin di hadapan Allah. Makanya di dalam gereja ortodoks kita punya 3 prinsip. Bukan hanya ortodoksi, artinya keyakinan imannya saja yang kita percaya, ya, ajarannya. Yang namanya ortodoksia. Ortos artinya lurus, doksa artinya ajaran. Ajaran yang lurus. Tapi juga harus ortolatria. Latria artinya penyembahan, ibadah, pendekatan pada Allah. Yang lurus, yang benar. Yang akhirnya akan memunculkan ortopraksia. Praktek hidup yang benar. Praktek hidup yang lurus. Ketika salah satunya hilang, roboh rumah iman kita. Pintar berteologi, tapi hatinya penuh dengan dengki, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, tidak ada gunanya. Itu sampah. Banyak orang, oh ya, saya tidak apa-apa, saya belajar teologi dari Google. Oh, Google bisa memberi nasihat sama kamu. Enggak kan? Teologi kita kalau dari Google, ya akhirnya teologi semacam itu. Teologi yang tidak menghasilkan kehidupan. Teologi akhirnya membuat kita jadi sampah. Kenapa? Kerjanya nyalain orang sana, nyalain orang sini, marah sana, marah sini, jelekan orang sana, jelekan orang sini. Kita jadi sampah di mata orang sini. Apalagi di mata Allah. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Nah, kalau sudah dibenci, gimana mau didengarkan? Kalau Allah sudah membenci tingkah laku kita, gimana kita berdoa mau didengarkan? Di rumah pelacuran di Hong Kong, itu ada juga dewa untuk pelacuran. Ya memang itu kultus yang tidak membutuhkan moral gitu loh.
Nah, kalau kita beriman pada Kristus seperti kultus semacam ini, tidak ada tuntutan moral, ya percuma, lebih baik datang ke sana. Paling tidak setannya memberikan kekayaan, pesugihan kan? Karena dalam pesugihan, dalam agama seperti itu kita tidak dituntut terlalu banyak moralnya, enggak. Ya. Tapi kalau kita percaya pada Tuhannya Alkitab, kita dituntut untuk hidup moral kita secara baik, secara benar. Ayat 7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Itu dia. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Ya, bohong pada sesamanya, membohongi semuanya, atau bohong hatinya kepada Tuhan. Mulutnya minta, hatinya tidak ada iman. Nah, itu bohong. Mulutnya berteriak-teriak, oh sana sini, ngomong orang ini, ngomong orang itu, tapi kepada Tuhan tidak mau ngomong. Dinasihati minta sama Tuhan, oh iya, tapi tidak dilakukan. Nah, itu bohong. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ya, perampokan dan semuanya itu penipuan. Tuhan jijik melihatnya. Nah, kontras daripada orang-orang yang disebut di atas itu, ayat 8, tetapi aku, nah ini dikontraskan. Berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Bait suci maksudnya. Jadi Daud masuk ke bait suci. Sujud menyembah. Nah, Daud ya sujud dengan muka sampai ke tanah, dan itu yang masih dilakukan orang ortodoks sama sekarang. Kalau sembahyang kita sujud. Menyembah ke arah baitmu. Di mana baitnya? Di Yerusalem. Ada kiblatnya orang-orang perjanjian lama kalau sembahyang. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 8 mungkin, coba lihat. 48. Coba bacakan. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kau dirikan bagi nama. Jadi rumah Allah di Bait Allah itu menjadi kiblatnya orang Israel. Makanya Daud mengatakan dengan bersujud menghadap ke rumah. Nah, kalau kita orang ortodoks gimana? Kiblat kita memang tetap rumah Allah. Tapi rumah Allah itu sudah digenapi dalam Yesus. Bukan bentuk gedung lagi. Kita baca di dalam Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-20, ayat yang ke-19 dan 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Itu. Jadi bait Allah orang Kristen bukan gedung. Tubuh Yesus. Yang tubuh itu sekarang di surga. Kita baca di dalam Filipi pasal 3, 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Berarti Tuhan Yesus ada di surga. Yang akan mengubah tubuh kita yang kita ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi Yesus di surga dengan memiliki tubuh yang mulia, dan itulah kiblatnya, itulah bait Allah kita. Makanya kalau kita berkiblatnya adalah pada tubuh Kristus yang ada di surga itu. Nah, karena kita tidak tahu surga itu di mana,
Maka itu disimbolkan dengan Taman Eden. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Di sebelah timur. Jadi Bait Allah itu Kristus, Kristus ada di surga, surga itu disimbolkan Taman Eden, Eden itu tempatnya di timur, sehingga orang Ortodoks dari zaman purba sampai sekarang, kalau sembahyang kiblatnya menuju ke timur, artinya menuju kepada Kristus yang ada di surga. Jadi setiap sembahyang kita mau menghadap ke timur ya. Karena itu kiblat kita di mana Kristus berada. Ya. Kembali kepada Mazmur tadi, Mazmur 5. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Baitnya Allah yang kudus adalah tubuh Kristus yang mulia yang sekarang di surga. Arah penyembahan kita adalah kepada Kristus. Dengan takut akan engkau. Ya, takut bukan seperti takut sama macan, tubuhnya bergemetaran, bukan. Takut untuk melanggar perintahnya, takut untuk melaksanakan dosa, takut untuk tidak memperkenankan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu maksudnya takut akan Allah itu. Ya. Dengan takut akan engkau, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Mengapa? Di dunia ini banyak orang yang memperlakukan kita tidak adil. Tidak ada keadilan yang sempurna di dunia ini. Bahkan dalam pengadilan. Kadang-kadang pengadilan bisa dibeli ya. Orang tidak salah bisa dimasukkan kepada penjara, orang yang salah malah keluar karena uangnya banyak. Dan kasus ini banyak sekali terjadi. Dan itu sangat menyakitkan. Dan banyak kasus-kasus seperti itu di negara kita. Dan banyak kasus-kasus seperti itu di dunia. Makanya Daud memohon kepada Allah. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Karena apa? Karena seteruku lah ini, seterunya bisa membuat jebakan. Kita dalam hidup itu juga begitu. Banyak sih seteru yang ingin menjebak kita, ingin menjerumuskan kita, ingin memperlakukan yang tidak adil kepada kita. Kalau Tuhan tidak menolong kita, sulit hidup di dunia ini. Makanya perlunya kita selalu mohon, selalu mendekat kepada Dia. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalanku di depanku. Jalanmu di depanku. Kenapa? Ya orang bisa membengkok-bengkokkan jalan kita loh. Kita lurus ke sana, manusia bisa membengkok-bengkokkan, membuat yang macam-macam terhadap kita. Makanya kita selalu harus siap sedia memohon pertolongan Tuhan. Biar jalannya Tuhan yang diluruskan di depan kita. Jangan jalannya manusia. Apalagi jalannya setru yang dipasang di depan kita. Hanya dengan Tuhan kita dapat dihindarkan masalah-masalah seperti ini. Ya seperti orang Majus kan. Mencari raja yang baru lahir, ketemunya Herodes. Yang menipu dia katanya, suruh cari tempat di mana itu lahir. Mau nyembah katanya, tapi tujuannya malah ingin membunuh. Nah kita akan menemui orang-orang semacam Herodes ini dalam perjalanan hidup kita. Mulutnya niatnya baik, aku juga mau menyembah, tidak tahu hatinya ingin membunuh. Dan kita akan banyak menemui manusia-manusia seperti itu dalam hidup kita ini. Makanya perlu kita selalu meminta supaya diratakan jalannya Tuhan di depan kita. Mengapa begitu? Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Inilah manusia di dunia ini. Perkataan manusia tidak jujur. Ingin menjerumuskan kita, ingin menjebak kita, ingin menghancurkan kita. Karena iri, karena apa? Karena apa?
Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa dibenci. Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa orang itu iri pada kita. Tidak tahu. Ya tiba-tiba saja muncul di dalam hati orang itu. Iri kepada kita. Kita tidak merasa berbuat jahat pada orang itu. Oh, kita dijahati. Kenapa? Oh ya tidak tahu. Nah, tapi kalau kita memang sudah berbuat jahat, dan kita menerima akibat perbuatan jahat itu, ya jangan nyalakan siapa-siapa. Berlutut, bersujud, minta ampun, bertobat gitu. Kalau memang kita telah berbuat jahat. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Ya, betul lah kalau perkataannya tidak jujur itu kan keluar dari batin yang busuk. Kita baca dari Matius 12, ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itu apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Terus ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari Perbendaharaannya. yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Oke, maka orang-orang itu berkata tidak jujur, ya tentunya batinnya mereka memang busuk gitu loh. Maka kita harus lihat hati kita. Kita harus melihat ke dalam. Kerongkongan mereka seperti kubur tenganga, ya, mulutnya itu selalu ingin menjebak orang, mencelakakan orang seperti kubur tenganga, karena mulutnya digunakan untuk mengatakan yang tidak-tidak yang dapat membuat celaka orang lain. Lidah mereka merayu-rayu, ya tentunya demi menjebak orang, lidahnya tentunya merayu-rayu dengan kata-kata rayuan yang macam-macam. Saudara, tidak mudah hidup di dunia ini. Banyak orang-orang yang seperti ini di sekeliling kita. Semoga bukan kita sendiri ya. Semoga bukan kita sendiri yang menjadi seperti orang itu. Ya, akibatnya apa? Kalau orang itu hidup seperti ini, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Itu, kalau orang itu busuk, tidak usah dijolok itu. Kayak seperti buah yang busuk. Tidak usah dijolok, nanti jatuh sendiri. Orang yang hidupnya busuk, hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan tipu daya, ya nanti ini jadinya. Mereka menanggung kesalahan mereka. Mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Apa yang kamu tabur, itu yang kau tuai. Kita baca Galatia 6, ayatnya 7 dan 8. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Itu dia. Hati-hati, jangan menabur yang jahat dengan mulutmu, dengan pikiranmu, dengan tindakanmu terhadap orang lain. Itu akan menimpa batok kepalamu sendiri. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, Akhirnya dalam kebusukannya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. dari kebusukan juga. Terus, Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dalam kebaikan, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. makanya dikatakan orang itu menanggung kesalahan mereka. Jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka. Karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap engkau.
Ya, seperti Gus Dur dulu mengatakan, nanti orang itu jadi penggelandang politik dan jadi betul begitu, kita pun jadi gelandangan kehidupan kita. Tidak karu-karuan. Kalau kita menghidupi hidup seperti ini. Tetapi, ayat 12, semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Nah ini. Berlindung dalam arti sungguh-sungguh, betul-betul percaya, sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu bahwa Allah itu yang akan melindungi kita. Kalau hidup kita penuh dengan segala macam ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, berarti kita tidak menjadikan Allah perlindungan kita. Kita berlindung pada kemampuan kita sendiri. Dan nanti bisa rasakan sendiri kalau berlindung pada diri sendiri. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Ini orang yang betul-betul berlindung pada Allah akan dinaungi. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Nah, kita mengasihi nama-namanya Allah atau enggak? Atau mengasihi diri kita sendiri? Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Pada akhirnya itu kerja keras tanpa berkat Allah, ia tidak dapat memuaskan. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu. Mau hidup kita aman? Mau hidup kita tidak mengalami macam-macam hal? Cari pagar ini. Pagarnya apa? Anugerah Allah. Dan dia akan menganugerai dengan seperti perisai. Jadi saudara, saya harap saudara betul-betul mencari Tuhan dengan sepenuh hatimu. Jangan mengandalkan manusia, siapapun orang itu. Apapun masalahmu. Pengandalanmu hanya kepada Tuhan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirim sekarang dari saudara Kristen Sidenden. Orangnya ada di depan saya. Pertanyaan untuk Romo, bagaimana doa harian itu diucapkan sama dari hari ke hari? Apa bedanya dengan doa berdasarkan keperluan yang mendadak? Misalnya ada yang sakit, ada yang perlu dana cepat. Terima kasih. Kalau dana cepat, ambil kartu ATM-mu, pergi ke bank. Saya bergurau. Ya, doa sehari-hari itu adalah untuk menjalin hubungan dengan Allah. Menjalin cinta kasih. Seperti pada waktu Mas Kris masih pacaran dulu, kan keinginnya ketemu terus sama pacarnya kan. Ada kerinduan. Ada kerinduan. Jadi kalau orang enggak mau doa ya enggak rindu pada Allah, enggak cinta, tanda enggak cinta sama Allah gitu kan. Nah, doa yang mendadak ya diucapkan pada saat itu. Karena ada dalam buku-buku doa kita cuma ada doa untuk ini, doa itu atau doa spontan dari mulut kita sendiri. Kenapa tidak gitu loh. Ya, tapi harus semuanya dilakukan dengan iman. Bukan hanya rutinitas ya. Rutinitas yang tidak bermakna. Tapi harus dengan iman. Jelas ya? Izin tanya Romo, dari mana orang Majus bisa tahu nubuatan mengenai Raja Mesias? Terima kasih. Orang Majus itu tinggal di daerah Irak dan Iran, di mana orang Israel itu dibuang pada waktu negaranya digempur kerajaan Babilonia dan kerajaan Assyria. Ya tentunya karena mereka tinggal di sana, mereka tentu dan tinggal di sana 70 tahun lagi. Tidak mungkin lah mereka tidak tahu tentang harapan mereka tentang datangnya Mesias itu. Ya sama kita lah sekarang, biarpun kita bukan mengikuti agama tradisional Tionghoa, karena setiap tahun ada perayaan Cap Gome, perayaan Imlek, lama-lama yang tidak tahu pun akhirnya tahu kan, gitu kan. Demikian juga orang-orang Israel itu karena mereka ditinggal di tengah-tengah orang-orang Majus ini yang adalah kira-kira orang Persia.
atau mungkin orang Babilonia pokoknya, ya tentunya mereka tahunya dari orang-orang Israel. Karena di mana orang Israel ada, mereka selalu memberikan sinagoga, tempat sembahyang mereka. Di mana sinagoga didirikan, selalu mereka membacakan kitab suci mereka. Di mana harapan tentang Mesias itu selalu didengung-dengungkan. Nah, dari situlah mereka tahu. Ya, jadi saudara Adrian, mereka orang Majus tahu tentang nubuat itu dari orang Yahudi yang ada di sekitar mereka. Sekarang dari saudara Farus Tawaluyan. Salam Romo, sehat selalu, terima kasih. Izin bertanya, Romo, bagaimana pandangan ortodoks kita mengenai keselamatan bagi orang buta, lumpuh, bisu, tuli, pincang, dan keterbelakangan? Apa yang mereka harus lakukan supaya selamat? Dan juga apakah ada tingkatan iman? Terima kasih, Romo. Tuhan Yesus memberkati. Untuk orang buta, orang lumpuh, orang bisu, orang tuli, orang pincang, itu yang mengalami masalah hanya fisiknya. Batinnya tidak, pikirannya tidak. Jadi mereka bisa seperti orang-orang yang lain, bisa beriman. Ya tuntutannya beriman, taat kepada Kristus. Ya, mungkin yang menjadi masalah adalah orang mengalami keterbelakangan. Yang mungkin tidak bisa sadar. Ini berlaku Roma pasal 2 ayat 15-16. 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat. Nah, ini berbicara tentang orang-orang non-Yahudi. Mereka tidak punya hukum Taurat, mereka tidak punya hukum 10 untuk diikuti, mereka tidak punya nubuat-nubuat tentang Kristus yang mau dipercayai. Terus? Oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Nah, oleh dorongan sendiri orang-orang ini biarpun tidak punya hukum Taurat secara tertulis, biarpun mereka tidak mempunyai hukum itu, mereka melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Contohnya, bangsa Papua 100 tahun yang lalu, sebelum ada agama apapun yang besar-besar yang masuk di wilayah itu. Ya kan? Kan belum memilih hukum tertulis. Kira-kira pada 100 tahun yang lalu, kalau istrinya diganggu tetangganya, suaminya diam aja nggak? Dipanah orang itu. Betul? Berarti apa? Bukan balas dendam. Jangan ganggu-ganggu istriku. Ini milikku, bukan milikmu. Atau dengan bahasa sekarang, jangan berbuat zina. Jadi biarpun tanpa hukum Taurat, mereka punya dari dorongan diri sendiri mengatakan zina itu salah. Kupanah kau. Itu. Betul nggak? Babinya dicuri tetangganya. Diam aja mereka? Ya, Anda dikejar pakai parang orang itu. Kembalikan babiku. Nah itu kalau diucapkan di bahasa agama apa? Jangan mencuri. Jadi kalau orang-orang yang tidak punya hukum Taurat saja, ada perkecualian bagaimana di mana Allah akan memberikan penghakiman pada mereka, yaitu menurut hati nuraninya. Coba baca lagi dari Roma pasal 2 ayat 15 itu. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati. Isi hukum Taurat, inti tertulis di dalam tiap-tiap hati orang itu. Ini Mas Kris itu orang Toraja. Saya tanya, sebelum bangsa Toraja menjadi Kristen, ya 100 tahun yang lalu juga, apakah ada ajaran mengasihi satu sama lain? Ada. Dari mana itu? Padahal ajaran itu kan adanya dalam Alkitab. Dari mana kok mereka tahu tentang kasih mengasihi? Ya dari naturnya sebagai manusia, dari dalam hati nuraninya. Konghucu, pernah tahu Taurat?
Tidak tahu. Pernah tahu kitab suci? Tidak. Tetapi dia mengajarkan tentang zen, menjadi manusia yang berkemanusiaan, tentang cinta kasih. Dari mana tahunya? Dari hati nurani tadi. Nah, kalau orang yang tidak tahu hukum Taurat saja masih ada di kesempatan, begitu juga dengan orang yang mengalami keterbelakangan mental. Coba baca ayat 16 dari Roma 2 tadi. Hal itu akan nampak pada adanya hukum dalam hati nurani ini akan nampak kapan? hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi semua manusia yang belum percaya Kristus oleh belas kasihannya akan dihakimi menurut hukum hati nurani tadi. Karena mereka tidak percaya Kristus bukan salahnya mereka, kecuali kalau mereka menolak. Mereka memang tidak tahu kok. Ya kan? Makanya ada benih sabda dalam hati orang semacam ini. Demikian juga untuk orang yang mempunyai keterbelakangan mental. Mereka akan dihakimi sejauh apa mereka bisa sadar. Dan dalam kapasitas kesadarannya itulah mereka akan dihakimi, dan sesuai dengan belas kasihan Allah akan ada kemungkinan, bukan kepastian ya, kemungkinan untuk diselamatkan. Kalau kepastiannya harus dalam Kristus, tapi kemungkinan masih ada. Di dalam Kristus melalui hukum hati nurani tadi. Jelas ini ya? Jadi selebihnya, kalau mentalnya memang betul-betul rusak, betul tidak ingat apa-apa, ya sudah, akan diberlakukan seperti anak bayi. Tidak ada penghakiman. Tapi tidak juga mengalami kemuliaan surga. Tapi tidak disiksa. Nah, itulah jadi di pertanyaannya orang yang keterbelakangan. Jadi kalau orang yang buta, lumpuh, bisu, tuli, pincang, perangkat batinnya kan nggak rusak. Tetap ada, tetap normal seperti orang yang lain. Ya dihakimi seperti orang yang lain. Dan juga apakah ada tingkatan iman? Ada. Terbukti dari mana? Dari tindakan tingkah lakunya. Orang imannya makin tinggi, makin melihatkan kekudusan kehidupannya. Makanya ada orang Kristen, ya ke gereja, tapi mulutnya mengeluarkan kata-kata yang mengumpat sana sini, apa orang punya iman itu. Iman ditunjukkan dari tingkah lakunya sehari-hari. Jelas ya? Terus pertanyaan ini dari saudara Devri Pandelangi dari Palu. Shalom Romo, shalom. Maaf kalau tidak sesuai pembahasan, tidak apa-apa. Kalau bisa saya jawab. Berperhatian dengan terjemahan baru, apakah dalam Alkitab TB2 pada 2 Tesalonika 2 ayat 15 dalam bahasa asli paradosis? Oh iya, coba lihat, saya lihat. Itu diterjemahkan juga menjadi tradisi. Coba saya lihat. Saya belum sempat baca. Ya, sebenarnya kalau dalam terjemahan lama, terjemahan TB yang pertama, kata paradosis yang artinya tradisi, itu diterjemahkan dengan ajaran-ajaran. Padahal ajaran itu, bahasa aslinya adalah didaskalia, bukan kata paradosis. Jadi itu terjemahan yang kurang tepat. Sebab itu saudara-saudara berdirilah teguh dengan berpegang pada ajaran-ajaran, belum diterjemahkan sebagai tradisi. Ya, saudara Pandelangi, belum diterjemahkan sebagai tradisi. Nah, ini loh, ini paradosis.
Paradosis ini artinya tradisi, bukan ajaran-ajaran. Dan ternyata itu belum diubah di terjemahan yang kedua. Mungkin nanti kita akan usul pada LAI untuk mungkin terjemahan yang selanjutnya. Ya. Oke? Terima kasih. Sudah terjawab, Saudara Devri? Iya Romo, terima kasih Romo. Iya. Terus Saudara Edison Proletariat dari Sumba. Selalu izin bertanya, Romo, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa diri kita benar di hadapan Allah, sedangkan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berdosa, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma 3:23. Kita tidak bisa benar, yang bisa membenarkan Allah. Kalau kita dalam Kristus, dihitung dalam kebenaran Kristus. Coba kita baca Filipi pasal 3:20, pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya Kristus di kayu salib sebagai manusia itu adalah bentuk ketaatan. Padahal intinya dosa itu adalah ketidaktaatan. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Itu kita menjadi manusia kedagingan karena jatuh dalam dosa, dan keinginan sifat kedagingan kita itu adalah selalu berseteru dengan Allah. Terus? Karena ia tidak takluk kepada Tidak takluk pada hukum Allah atau tidak taat kepada hukum Allah. Berarti inti keberadaan dosa itu adalah tidak taat itu. Hal ini memang tidak mungkin baginya, karena sifat daging tidak mungkin orang jadi taat. Nah, ketidaktaatan inilah inti daripada keberadaan jatuh itu. Oleh karena itu, kemanusiaan kita yang tidak taat ini dipakai oleh Sang Sabda dalam penjelmaannya, lalu digunakan untuk taat dengan mati di atas salib. Dengan demikian, dosa yaitu ketidaktaatan itu dihukum dalam dagingnya Kristus yang disalibkan itu. Kita baca Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Nah, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat? Mengubah hati orang. Mengapa tidak berdaya? Oleh daging. Nah, daging tadi sebabnya apa? Tidak taat pada hukum Allah. Nah, makanya karena memang Taurat tidak ditaati oleh daging, gimana Taurat akan melakukan sesuatu? Tidak mungkin. Jelas ya? Nah, itu telah dilakukan oleh Allah. Gimana cara Allah melakukan? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Anaknya berwujud daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Hanya serupa, bukan betul-betul dosa, karena dia tidak punya dosa. Coba kita baca dari 1 Yohanes 3:8 ayat 5. Maaf, keliru saya. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Makanya kembali kepada Roma 8 ayat 3 tadi, serupa, tapi bukan betul-betul berdosa. Nah, serupanya gimana, Rom? Serupanya bisa mati itu loh. Yesus mati tidak? Mati kan? Mati. Dan Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Seolah-olah dia kena upahnya dosa. Hanya mati, maka dikatakan serupa dengan daging yang berkuasa dosa. Karena apa dia melakukan itu? Karena dosa. Karena ada dosa, maka dia menjadi seperti orang berdosa dan bisa mati. Tujuannya apa? Tujuannya dengan kematian, dia mengalahkan kematian itu sendiri dengan bangkit.
Maka dia pura-pura jadi orang berdosa, bukan pura-pura, menyatakan diri serupa dengan daging berdosa itu bisa mati, supaya dengan kematian dia mengalahkan kematian itu melalui bangkit, dengan demikian dia mengalahkan dosa. Oleh karena itu, terus ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dagingnya siapa? Ya dagingnya dia waktu disalib itu loh. Dosa tadi intinya apa? Intinya apa? Tidak taat. Waktu disalib itu dia melakukan apa? Taat. Jadi tidak taat itu dipaksa untuk taat kepada yang taat. Jadi dosa dihakimi dalam dagingnya Kristus. Nah, terus. Nah, sudah. Jadi kalau gitu, kalau kita menyatu dengan Kristus, dan Kristus melalui ketaatannya itu membuat dirinya benar di hadapan Allah, satu-satunya orang yang betul-betul tidak ada salah satupun di hadapan Allah, karena dia menggenapi intinya Taurat. Apa intinya Taurat? Taat. Dengan matinya di atas salib, di samping dia mengalahkan dosa, dia juga menggenapi intinya Taurat, yaitu taat. Dengan demikian, di hadapan Taurat, di Kristus tidak ada salahnya sama sekali. Maka kemanusiaan Kristus adalah satu-satunya kemanusiaan yang benar, tidak punya kesalahan di hadapan Allah. Nah, kalau kita menyatu dengan Kristus, kita ikut pembenaran ini. Coba kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa ketidaktaatan satu orang ini? Adam. Di mana? Di Taman Eden. Kapan? Waktu melanggar untuk makan buah itu. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Ketaatan siapa ini? Yesus. Di mana? Di atas salib, semua orang menjadi orang benar. Kita tidak bisa menjadi benar dalam diri kita sendiri. Kita hanya bisa menjadi benar kalau menyatu dalam kebenaran Kristus. Kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Tetapi selanjutnya, setelah kita dibenarkan oleh Kristus, kita harus hidup dalam kebenaran. Ya. Ya. Saudara Edison, sudah jelas? Terima kasih, Romo. Terima kasih. Jelas. Saya kira begitu saja, saudara, malam ini. Kiranya Tuhan memberkati dan semoga ini bermanfaat. Shalom. Shalom.